Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizal Afani. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya saya telah membahas tentang model di kode igniter, di mana kita melakukan operasi database secara terpisah antara controller dan model. Tapi di situ saya hanya membahas tentang bagaimana mengambil data. Video kali ini kita akan mencoba insert, update, delete pada database menggunakan model ya. Oke, sekarang kita buat satu function dulu untuk melakukan insert data di sini. Public function, misalkan di sini insert. Kemudian di sini public function delete. Kemudian di atasnya sini public function update. Pertama kita tandai dulu dan kita nantinya akan coba akses di browser. Ini function insert. Kemudian ini function update. Kemudian ini function delete. Nah, sekarang kita akan mencoba akses 3 function ini melalui browser. Kalau Anda mengikuti video saya mulai pertama, tentunya Anda tahu bagaimana cara mengakses function-function ini. Caranya seperti ini. index.php/welcome/insert. Ya, ini nama controllernya dan ini nama fungsinya. Controllernya welcome, nama fungsinya insert. Dan dia menampilkan ini function insert. Ini function insert. Sekarang kita akan coba mengakses function update. Dan kemudian yang terakhir kita akan mengakses function delete. Ini function delete. Sekarang 3 function ini sudah berhasil dijalankan di browser ya. Sekarang kita tinggal operasi database-nya. Kita ke model. Kemudian kita buat 3 function di sini untuk melakukan insert, update, delete function. Misalkan di sini kita kasih data, kita kasih nama fungsinya insert data. Kemudian di sini public function update data. Kemudian public function delete data. Di sini untuk insert datanya kita akan menggunakan kode ini. This db insert. Nah, function insert ini mempunyai beberapa parameter. Yang pertama adalah nama tabelnya, tabel name. Kemudian yang kedua di sini datanya, data. Oke, tentunya variabel ini nantinya harus dikirim dari controller ya. Jadi kita harus mendefinisikan sebagai parameter di sini. Kemudian koma data. Nah, ini kan ngambil dari sini. Kemudian tabel name ini akan mengambil dari sini, dari parameter tabel ini. Nah, untuk hasil dari operasi ini kita tampung di dalam variabel misal res. Kemudian variabel res ini akan kita kembalikan return res. Kita kembali ke controller. Kemudian kita akan coba menggunakan function ini. Cara gunakan seperti ini ya. This my model. Nama fungsinya, ini kan nama modelnya ya, my model. Kemudian nama fungsinya insert data. Kita copy aja. Karena harus sama. Paste. Kemudian kita definisikan parameter yang pertama. Di sini kan tabel name.
nama tabelnya. Misal di sini kan kita punya tabel mahasiswa ya, siswa. Kemudian untuk datanya. Kemudian untuk parameter yang kedua adalah data. Data ini adalah data yang kita masukkan, yang akan kita insert di dalam tabel. Caranya begini, array, kemudian kita sesuaikan dengan nama field-nya, name, misalkan di sini 11, 10, 100, 623. Kemudian di sini namanya field nama, value-nya Asharul Fahrizi. Kemudian alamat isinya Songgon Banyuwangi. Oke. Nah, sekarang sudah kita definisikan, kita akan menginsert data ini. Kan di sini kita lihat database-nya name, artinya name ini akan diisi dengan data ini. Nama, field nama isinya Syahrul Farizi. Kemudian alamat, ini field alamat isinya Songgon Banyuwangi. Nantinya data ini akan diinsert ke dalam tabel ini. Oke. Sekarang kita kembali ke model dulu. Kita lihat ya, function ini kan mengembalikan nilai, return res. Nah, ini fungsinya untuk sebagai notifikasi apakah proses insert data itu berhasil apa tidak. Jika berhasil, dia akan mengembalikan nilai lebih dari 1, dan jika gagal, dia akan mengembalikan nilai 0. Bisa kita buat untuk notifikasi apakah prosesnya berhasil apa tidak. Oke, kita tampung di sini. Res sama dengan gitu kan ya. Kemudian kita akan mendeteksi di sini if res lebih dari 1, echo H2 insert data sukses. Kita copy untuk notifikasi gagalnya, else echo insert data gagal. Kita refresh browsernya. Nah, ini function delete ya. Kita akan mengakses insertnya. Ketika function ini diakses di browser, dia otomatis akan menjalankan kode ini dan dia akan memasukkan data yang kita definisikan di sini ke dalam database. Oke, langsung saja dan insert data sukses. Kita lihat di dalam database-nya udah masuk ya, sesuai dengan data yang kita definisikan di sini. Asharul Farizi. Begitu cara insert data menggunakan model di kode igniter. Yang kedua, sekarang kita akan mencoba update data. Kalau update data kodenya seperti ini. Silakan kembali ke model dulu. Kemudian Anda bisa mengcopy kode yang di insert. Kita copy, kita pastekan di function update. Nah, di sini ada perbedaan ya, sedikit perbedaan, di mana di sini menggunakan tabel name sebagai tabel datanya, kemudian datanya. Nah, sebelumnya kita ganti dulu di sini update. Karena dia melakukan operasi update, di sini menggunakan tabel name untuk mendefinisikan nama tabelnya, kemudian datanya, data yang kita update, kemudian ketika mengupdate data kan kita perlu primary key, kita menggunakan di sini primary key-nya where, itu ya kan, update tabel ini, datanya set ini where yang mana kan gitu ya. Nah, kemudian kita pasti aja, kita copy aja ini, karena nantinya variabel-variabel ini akan ditentukan dari controller. Paste. Kemudian kita save modelnya, kita kembali ke controller. Nah, biar nggak lama, ini copy paste aja.
kode yang di-insert ini, kemudian kita copy, kita pastekan di function update. Paste. Karena kita akan mengakses update data, berarti ini kita ganti insert datanya menjadi update data. Kita copy aja karena harus tepat sekali namanya. Update data. Kita simpan. Nah, kemudian di sini harus ada kita rubah datanya. Name-nya nggak usah karena ini primary key. Kemudian misal yang kita rubah adalah alamatnya ya. Jadi kita definisikan di sini parameter yang kedua. Ini kan parameter yang kedua ya. Alamat. Songgon Banyuwangi, misalkan kita ganti di sini Wongsorejo Banyuwangi gitu ya. Nah, kemudian kita harus mendefinisikan parameter yang ketiga yaitu sebagai primary key-nya. Array harus berbentuk array, jangan lupa. Ini kan primary key-nya name ya. Name 11 10 100 623. Yang kita rubah adalah data yang yang menggunakan NIM 11 10 100 623. Kita ganti di sini update, kemudian menuju kita ganti. Nah, kemudian ketika kita nantinya mengakses function ini di browser, dia akan menjalankan kode ini. Oke, sekarang kita coba di browser. Kita ganti nama fungsinya update dan update data sukses. Kita lihat di sini. Nah, ini kan ganti ya, nama alamatnya ganti. Wongsorejo Banyuwangi. Sesuai yang kita definisikan di function update. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita akan mencoba delete data menggunakan model. Untuk delete datanya, nah, seperti ini. Kita copy paste aja kode yang di insert, copy, kemudian paste. Kemudian kita ganti dulu di sini menjadi delete. Kemudian ini nama tabelnya. Kemudian ini primary key-nya. Kita ganti where. Dan seperti insert dan update, ini akan ditentukan dari parameter. Paste. Kita save. Kemudian kita kembali ke controller. Di controller, sekarang kita akan mencoba delete data. Kita copy aja yang di update. Copy. Kita paste di sini. Nah, karena kita melakukan delete data dan tentunya fungsinya berbeda, maka kita samakan dengan nama function yang ada di modelnya. Copy. Ini kita ganti. Delete data. Kalau delete ya delete, gitu ya. Update, delete. Kemudian ini kan dia perlu beberapa parameter ya. Di sini kan ada dua parameter, tabel name-nya sama where-nya gitu ya. Jadi kita sesuaikan di sini. Delete mahasiswa, ini nama tabelnya. Kemudian untuk where-nya kita menggunakan primary key tentunya. Jadi ini parameter yang kedua kita hapus saja. Dan kemudian parameter yang kedua kita gantikan dengan primary key-nya. Ingat di sini harus berbentuk array. Array-nya berisi field-nya, field primary key-nya kan name ya. Kemudian isinya apa? Kemudian kita ganti di sini pesannya delete data sukses. Kita copy. Nah, nantinya ketika kita menjalankan kode delete ini, dia akan menjalankan kode ini. Delete data mahasiswa yang NIM-nya 11 10 100 623. Oke, kita jalankan di browser. Delete, enter, dan delete data sukses. Kita lihat di sini.
data yang menggunakan NIM 1110.106.23 telah dihapus. Oke, paham ya dengan penjelasan saya? Saya kira cukup jelas. Kalau nggak jelas silakan tanya dan tinggalkan komentar di komen box. Nanti akan saya jawab jika saya bisa. Oke, sekian dari video kali ini. Oh ya, untuk video modelnya ini masih belum selesai karena kita belum menampilkan datanya. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.